Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ulama bercerita tentang kisah seorang laki-laki yang masuk surga karena sedekah sepotong roti. Jadi ceritanya dulu tuh ada seorang ulama yang beliau itu ahli ibadah, yang beribadah selama sekian puluh tahun dalam hidupnya. Tapi kemudian pada akhir hidupnya dia digoda oleh syaitan untuk melakukan perbuatan zina. Sehingga dia melakukan perbuatan zina dengan seorang perempuan sampai akhirnya dia jatuh kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berbuat zina, dia berbuat dosa-dosa besar, akhirnya dia sadar, dia kemudian beristighfar pada Allah, dia taubat dengan taubatan nasuha. Tapi dalam proses taubatnya dia ingin safar, ingin hijrah keluar dari negerinya untuk mencari sebuah negeri yang dia bisa terhindar dari fitnah-fitnah perempuan ataupun fitnah zina. Di tengah perjalanan, karena dia sudah kemalaman, kehabisan bekal, akhirnya dia berhenti di sebuah tempat. Jadi di zaman dulu tuh ada namanya guest house yang sifatnya gratis, biasanya musafir suka tinggal di situ. Nah, ada satu guest house di tengah perjalanan yang gak terlalu besar, kecil. Dia tinggal di guest house itu, dia menginap di situ, dan dia menemukan ada 14 orang miskin atau pengemis yang juga tinggal di tempat penginapan tersebut. Seperti biasanya di tempat penginapan seperti ini suka ada orang yang baik, orang muhsin yang memberikan makan kepada orang yang musafir secara gratis. Nah, pada malam itu ternyata ada seorang muhsinin di kampung tersebut memberikan makan sebanyak 14 potong roti kepada musafir yang ada di guest house. Sementara jumlah orang yang ada di guest house itu 15 orang dengan laki-laki tadi, dengan ahli ibadah tadi yang sedang bertaubat. Maka dibagilah roti ini secara rata satu persatu dan ahli ibadah ini mendapatkan satu potong roti bagiannya. Setelah semuanya dibagi, ternyata ada satu orang miskin, satu orang pengemis di guest house itu, di tempat penginapan itu yang gak kebagian roti. Karena merasa kasihan, gak tega ngelihat orang miskin itu kelaparan, walaupun ahli ibadah ini juga dalam kondisi sedang lapar dan kondisi sulit, tapi dia lebih besar rasa kasihan dan rasa tidak teganya, ra'fah dan rahmahnya besar. Akhirnya dia berikanlah bagian dari roti dia kepada orang yang tidak mendapatkan bagian roti tadi. Lalu keesokan harinya dia melanjutkan perjalanan karena dia sudah berhari-hari nggak makan. Akhirnya dia meninggal, wafat dalam keadaan kelaparan di tengah jalan. Setelah dia wafat, malaikat menimbang-nimbang amalnya dengan izin Allah. Setelah ditimbang-timbang, ternyata selama hidup ibadahnya itu sudah habis untuk membayar dosa-dosa besar yang dia lakukan, dosa zina, dosa khamar, dan dosa-dosa besar lain yang dia lakukan gara-gara kena fitnah perempuan tadi. Jadi semua ibadah dia yang sekian puluh tahun sudah habis untuk membayar dosa-dosa besarnya. Maka orang ini sudah tidak punya kebaikan apa-apa, kecuali satu saja kebaikan yang kecil, yaitu memberikan sepotong roti kepada orang miskin yang kelaparan. Dan itulah yang kemudian Allah ridho, lalu Allah jadikan dia sebagai ahli surga. Ini pelajaran yang sangat berharga buat kita, bahwa yang pertama, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan meremehkan kebaikan walaupun kecil. Yang kedua, apalagi kalau kebaikan itu adalah berbentuk sedekah. Kenapa? Karena Allah di dalam surat Al-Baqarah 261 membuat sebuah perumpamaan. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak, bersedekah, memberi hadiah atau berinfak di jalan Allah itu seperti satu butir biji yang kemudian menumbuhkan 7 tangkai tanaman, yang di setiap tangkai itu muncul lagi 100 bulir biji-biji yang baru, sehingga total menjadi 700 pohon. Dan Allah menambahkan lagi kepada siapa yang dia kehendaki. Ini kalau amalan kecil itu berbentuk sedekah. Jadi udahlah kecil, sedekah lagi, maka itu bernilai besar dan banyak di sisi Allah. Itulah yang dialami oleh ahli ibadah yang tadi sedang bertaubat. Dia memberikan hanya sepotong roti, tetapi memberikan sepotong roti ini bernilai lebih daripada memberikan 700 potong roti.
membantu satu orang miskin yang kelaparan itu bernilai lebih dari membantu 700 orang miskin yang kelaparan. Itulah kenapa Allah kemudian ridho dengan ibadahnya, dengan sedekahnya, dan dia menjadi ahli surga. Maka saya mengajak kita semuanya untuk membiasakan kebaikan ini setiap hari, setiap pagi. Jangan berkecil hati kalau kita misalnya cuma bisa sedekah 10.000, 5.000, bahkan 1.000 rupiah secara rutin. Karena pertama kita nggak pernah tahu ya, bisa jadi ibadah-ibadah keren kita itu udah habis untuk membayar dosa. Terus yang tersisa adalah ibadah-ibadah kita yang kita remehkan. Dan ternyata walaupun kita remehkan itu bernilai besar di sisi Allah. Apalagi sedekah yang jelas-jelas minimal sedekah itu nilainya 700 kali lipat dari angka yang kita berikan. Nah yuk kita sama-sama dawamkan amalan ini dari cerita inspirasi tadi. Salah satunya adalah dengan kita coba bantu dakwah anak muda yang sedang saya lakukan sekarang di pesantren, di Pemuda Hijrah. Kita kasih beasiswa kepada anak muda yang pengen belajar syariat, belajar skills. Kita berikan beasiswa kepada anak-anak kecil yang pengen belajar tahsin, belajar Al-Quran di masjid binaan kita. Kita juga punya beberapa masjid binaan. Dan juga kita pengen bangun masjid juga di pesantren sebagai pusat kegiatan dakwah anak muda. Semua itu walaupun 1.000 rupiah, tapi nilainya besar di sisi Allah. Satu, karena dilipat gandakan. Kedua, karena memang dampaknya akan besar sebagai pusat dakwah anak muda di Indonesia. Apalagi ketika masjid ini udah jadi, nanti ada banyak program-program besar yang bisa kita lakukan. Kita cuma nyumbang satu keramik mungkin, tapi keramik itu dipakai duduk orang belajar Al-Quran, keramik itu dipakai orang sholat, keramik itu dipakai orang zikir. Kebayang gak satu bidang keramik kita itu dipakai ibadah jutaan orang dalam setahun? Maka kebayang berapa besar pahala yang mengalir secara jariah ke dalam timbangan kebaikan kita, insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan menjadi sebuah habit baru kita, sedekah setiap hari, giving every day. Barakallahu fikum.